Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mana nih sorenya? Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Belum. maaf ya, mungkin adik-adik juga padat gitu ya. Tapi mau nggak mau kita sudah harus mencicil di mana perkuliahan ini walaupun singkat online, tapi saya ingin adik-adik juga belajar how to handle your time gitu. Jadi time management itu penting di mana kita udah harus ada step by step untuk pengumpulan tugas maupun kuisnya. Saya pun juga nanti setelah ini saya akan share nilai-nilai adik-adik ketika adik-adik sudah mengumpulkan semua. Oke, mungkin nanti ada setelah pertemuan ke-9, 10, nanti 11, 12, 13 kisaran itu saya akan adakan remedial. Jadi nanti yang memang kurang kuisnya atau UTS-nya eh, bisa nanti di em, apa namanya ikut remedial gitu. Jadi misalkan nilainya kurang. Jadi saya harap bisa lulus semua ya untuk perkuliahan ini dan em, nanti bisa dicek untuk kehadiran. Saya mau ngecek-ngecek lagi. Saya akan share Bu. Saya pengen kehadiran yang ini. Kayaknya saya kemarin error gitu. Nanti saya akan cek kembali gitu. Nah, untuk cybercrime sendiri. Jadi pertemuan ke-9 ini sebenarnya intinya sih tentang cybercrime ini kita ada di sosial media. Why we studied about cybercrime gitu ya di bisnis dan sosial media karena kita lihat bahwa untuk di internet sekarang kalau adik-adik lihat ya saya mungkin nomor saya udah kesebar ke banyak mahasiswa, banyak kantor juga. Nah, itu banyak bentuk kriminal dari telepon, kemudian emailnya tersebar, bahkan KTP kita aja kesebar gitu ya. Saya pun lihat banyak, misalkan adik-adik beli HP di mana minta KTP gitu ya, minta apa. Nah, itu sangat-sangat apa ya kita kesebar gitu di mana ketika kita punya bisnis gitu is the one and only misalkan bisnis kita adanya di sosial media misalkan Instagram, TikTok ataupun kita di Shopee atau di Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika kita kena hack satu gitu ya dan uangnya ada di situ, ada di akun tersebut gitu ya, duitnya gitu ya. Nah, itu bisa mengalami kerugian yang sangat besar, adik-adik. Jadi, jangan sampai sosial media kita atau online shop kita terkena adanya tindak kriminal seperti ini. Jadi, waktu itu saya pernah akun saya kena hack gitu ya. Saya lupa untuk bilang ke admin saya bahwa jangan klik macam-macam ya, walaupun dari apa yang namanya pelanggan. Misalkan mereka kirim, Kak, yang ini bagus nggak? Bisa ngirim link tuh adik-adik. Sekarang Shopee udah ngekat nggak boleh kirim link kalau nggak salah. Jadi mereka langsung ngirim add to product. Jadi itu dia ngecat link dari si customer itu yang berakhir pada peretasan akun dari Shopee punya kami gitu. Jadi itu harus hati-hati. Jadi di mana adik-adik ketika nanti berbisnis di sosial media atau online shop, hati-hati dalam mengklik link yang ada. Nah, apa sih sebenarnya jenis-jenis cybercrime gitu ya? Mungkin one day adik-adik ini kelas SI ya. Mungkin one day adik-adik pengen jadi cyber security em, yang ahli gitu ya di bidangnya. Nah, itu kita masuk ke dalam em, apa ya? Kalau kita bilang itu sekarang adalah kewajiban, apalagi kalau di dalam bank. E-banking itu sangat high risk adik-adik atau sangat-sangat berisiko tinggi. Nah, di situ kita ada jenis-jenis dari cybercrime, di mana adik-adik juga hati-hati WhatsApp-nya gitu ya. Ketika kita berbisnis, biasanya saya kemarin ngobrol-ngobrol sama para pembisnis yang UMKM. Nah, mereka itu eh saya tanya, Bu, Sapi ini Bu, iya sekarang saya by WA ininya untuk pesannya gitu ya. Jadi mereka rata-rata ibu-ibu itu atau bapak-bapak yang saat ini gitu ya, mereka itu banyak by WA.
Nah, mungkin sedikit-sedikit spill TikTok atau Instagram mungkin yang udah gen-gen yang terbaru gitu ya. Tapi kalau misalkan adik-adik lihat orang-orang pinggir jalan atau ibu-ibu rumah tangga yang memang membuka usaha, banyak lewat WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini sebenarnya kita bisa adanya hacking dari pelaku. Jadi, misalkan contoh, adik-adik ke Alfamart, ada OTP-nya, kodenya. Jangan sampai adik-adik memberitahu, karena mereka bisa untuk nge-link kepada WhatsApp adik-adik. Nah, ini salah satu jenis-jenis mungkin beberapa jenis cybercrime ini. Pertama itu carding. Nah, adik-adik, di Indonesia ini lebih aman menurut saya untuk kredit card itu kalau di luar negeri, kredit cardnya hilang, itu kita masukin nomor kartu kredit dan angka 3 belakang di kartu kreditnya, mereka langsung membeli sesuatu. Ngetap-ngetap langsung beli gitu ya. Tanpa harus ada code untuk password yang kita atau PIN yang kita masukkan. Nah, biasanya data ini yang harus adik-adik wanti-wanti. Jujur, saya taruh di handphone saya gitu ya. Misalkan anak-anak keponakan saya dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka itu minjem. Nah, minjem handphone buat main game gitu ya. Tiba-tiba memang nyambung sama kartu debit saya. Nah, mereka beli dengan sembarang langsung connect dan langsung mengiyakan. Nah, ini juga harus hati-hati di mana nanti ketika adik-adik masuk ke dalam suatu sistem, udah dimasukin ngeling dengan sistem tersebut, saya mohon untuk menonaktifkan ketika memang tidak digunakan. Gitu. Harus hati-hati karena mereka bisa setiap bulannya untuk mengkat bisnis adik-adik kecuali adik-adik berlangganan aplikasi yang memang tiap bulannya saat ini ya gitu. Jadi carding ini sebenarnya memang dipicu secara internet adik-adik. Dikirim nomor belanja dan identitasnya. Jadi misalkan mereka menjadi Shopee atau menjadi Tokopedia yang adik-adik beli, terus adik-adik klik link, tolong ininya belum sampai gitu ya. Mohon untuk dikirimkan. Nah, itu kartu kreditnya atau nanti adik-adik cara pembayarannya bisa dicuri gitu ya. Harus hati-hati. Contoh beberapa saya baca di Threads atau di X mereka sampai bayar listrik kepotong 43 juta karena ketidaktahuan ini. Jadi saya mohon untuk adik-adik nanti kalau nggak tahu nggak usah dipencet ya. Gitu. Oke, kemudian hacking. Nah, hacking udah kita dengar-dengar hacker gitu ya. Nah, sebenarnya hacker ini bisa baik dan bisa buruk gitu ya. Baiknya ini memang mereka bekerja di dalam suatu perusahaan agar perusahaan ini kuat untuk cyber security-nya gitu. Jadi ketika adik-adik, wah, aku pengen jadi hacker. Hackernya hacker yang baik gitu ya, bukan hacker yang buruk gitu. Ada yang nonton $1 Thief? Ada yang nonton nggak? Film, jadi dia itu ngambil $1 di setiap akun yang tidak terlihat gitu ya. Jadi di Amerika kalau nggak salah, dia itu ngehack bank, dia ambil $1 tiap akun dengan jutaan orang tersebut gitu ya. Dia sampai punya jutaan dolar gitu. Nah, itu yang negatifnya. Nah, itu dia kalau adik-adik nonton nanti itu seru banget. Itu dia itu caranya dengan phishing adik-adik. Nah, kalau adik-adik lihat di internet, kirim ke email atau ke WhatsApp, ada untuk memberikan informasi, terus ada passwordnya, masuk ke website bodong gitu, misalkan websitenya Tokopedia www.tokopedia.com gitu misalkan. Tapi ini jadi tokopedia.ic.id gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kita harus ngecek lagi berulang kali bahwa ini benar-benar dari Tokopedia-nya atau bukan. Kadang juga bagus itu, emailnya juga @tokopedia gitu ya. Tapi em, atau Shopee.
Nah, itu harus hati-hati ya, adik-adik. Jangan sampai di konekkan. Nah, contohnya untuk phishing ini biasanya kita kirim ke email, email atau WhatsApp gitu ya. Jadi di sini akan di website juga akan diarahkan ke website untuk enter code sama enter username seperti yang memang kita lakukan. Misalkan ke Blibli atau ke Tokopedia atau ke Shopee gitu ya. Nah, ini akan dihack akunnya. Nah, kemudian cracking. Nah, ini kalau kita udah sering, aku udah nge-crack apa namanya Windows gitu ya. Windows aku crackan gitu. Saya jujur pakai Windows crackan gitu ya. Tapi saya udah ganti ke yang online gitu. Jadi yang gratisan. Jadi saya nggak ngehack lagi. Tapi memang ketika kita membangun software ataupun aplikasi, kita mereka yang membuat akan kesal ketika adik-adik tidak berlangganan atau membeli produknya. Gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kepada em, untuk aplikasi. Gitu. Nah, defacing itu adalah kegiatan merubah halaman situs web atau pihak lain. Contohnya kalau adik-adik search, ada yang ngubah waktu presiden lagi gempar-gemparnya kalau nggak salah, atau udah di akhir Jokowi mau eh, selesai, itu websitenya Tokopedia dihack gitu. Tokopedia tuh, bukan, Telkomsel dihack websitenya. Dibilang katanya eh, Mulyono apa gitu. Coba nanti search aja. Jadi itu masuknya kalau kita ngehack halaman situs orang berubah. Jadi misalkan contohnya berubah bank bank apa waktu itu ya, diubah jadi gambarnya Lutfi ya yang apa namanya bendera hitam. Nah, itu juga termasuk defacing, di mana kegiatan mengubah halaman situs web pihak lain. Gitu. Nah, ini udah ya phishing kayak kirim email, WA. Nah, mereka minta untuk username password yang kita tidak sadari. Sebenarnya itu adalah eh, cloning dari website yang bodong. Misalnya website yang bohongan yang mirip dengan yang memang kita laksanakan. Nah, spamming itu sebenarnya lebih kepada dulu mungkin kalau email adik-adik kalau dibuka email itu ada spam gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak berita lewat elektronik yang kita tidak kenali sebenarnya. Yang memang sekarang saat ini udah lebih oke sih untuk spam ini masuk ke beberapa. Jadi emailnya nggak penuh ya kayak dulu. Dulu banyak banget. Sekarang email kalau adik-adik lihat ada email untuk sosial media, email untuk khusus bisnis, email untuk masuknya ke utama. Nah, itu kita bisa lihat juga email yang masuk spam gitu ya. Itu biasanya iklannya nggak ada atasnya itu nggak ada logo atau tidak dikenali gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, nanti ketika adik-adik ingin melamar kerja, cek juga nih spamnya ini karena ketika pelamar kerja mungkin HRD-nya ngirim, nah dia itu dianggap tidak dikenali, jadi harus hati-hati. Saya pun pernah waktu itu dulu ngelamar kerja, ternyata saya diterima gitu, tapi saya udah kelewat gitu waktunya ketika saya baca spam ini. Nah, kemudian malware. Itu adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Jadi kemarin misalkan adik-adik dapat malware gitu ya. Jadi ada pakai antivirus, mereka itu cari kelemahan yang buat laptopnya lemot lah, atau misalkan apa, nah, nanti bisa di cleaning. Nah, adik-adik udah tahu lah ya. Itu gimana? Oke. Nah, eh kenapa gitu ya? Saya arahkan lagi sebelum kita masuk ke sosial media nih minggu depan mungkin kita udah lebih ke nggak terlalu banyak teori, tapi teori sebentar. Kita lebih banyak nanti bahas how to upload, terus gimana cara kita buat konten dari bisnis yang ada di sosial media, gitu ya. Saya pun sekarang lebih sering em, masih 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 nunggu gitu
konten gimana masih belajar gimana caranya konten bisa viral gitu ya. Kecuali kita pakai call atau kita pakai namanya selebgram dan YouTuber gitu ya yang memang terkenal. Nah, itu saya masih belajar-belajar gimana caranya kita bisa untuk naik di algoritma itu. Nah, sebenarnya dari sosial media itu kita dari yang tadi kejahatan-kejahatan phishing, carding gitu ya, hacking, cracking dan lain-lain, kita bisa nanggulangin kejahatan yang untuk di sosial media kita untuk melindungi penanggulangannya itu adalah melindungi komputer kita, adik-adik. Jadi kejahatan di internet itu sangat besar gitu ya. Nah, untuk melindungi komputer kita. Nah, caranya, adik-adik harus hati-hati. Saya kemarin baca-baca di mana saya juga waktu itu pakai, em, misalkan ya, ini saya lagi kerja terbang waktu itu ke kemana ya, ke Malang waktu itu. Lagi ada kerjaan untuk. Nah, saya tetap ngajar adik-adik. Di one day, saya ke coffee shop untuk minta wifi di situ, gitu ya. Sebenarnya itu harus hati-hati di mana kita dari WiFi itu bisa nge-share apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi one day adik-adik punya internet, kalau misalkan buka e-banking atau adik-adik punya kata-kata khusus, mending pakai eh, link atau pakai apa istilahnya sinyal yang adik-adik punya gitu. Jangan pakai WiFi yang ada karena itu kalau misalkan buka e-banking gitu ya, itu mereka bisa tahu jadi passwordnya. Atau cepet-cepet ketika pakai nanti adik-adik langsung ganti lagi di eh, jaringan yang memang normal. Nah, itu harus di hati-hati ya adik-adik ketika cabutan USB gitu ya. Nah, itu bisa merusak laptop gitu ya. Jadi itu ada crack ya semacam malware gitu ya. Jadi untuk menanggulangi ketika adik-adik udah punya bisnisnya online ada di laptop semua. Nah, atau mungkin ada di handphone semua. Nah, itu harus dilindungi untuk komputer atau handphonenya. Kemudian melindungi identitas. Nah, biasanya kalau orang-orang itu di online transfer deh ke si A gitu ya. Transfer ke B. Nah, sekarang caranya orang-orang buat handle identitas ini biasanya transfernya ke QRIS adik-adik. Transfer QRIS aja deh gitu ya. QRIS. Nah, nanti dari QRIS nggak ketahuan nih namanya siapa, cuman nama tokonya aja. Jadi adik-adik tidak dapat disalahgunakan ketika tahu nama adik-adik. Nah, data adik-adik juga bocor di pemerintahan, misalkan kakak gitu ya. Nah, itu kan ada nama, pasti bank minta nama ibu kandung. Nah, itu harus hati-hati adik-adik gitu. Nah, kemudian selalu up to date. Up to date itu saya berulang kali saya bilang adalah update terus password adik-adik, password. Nah, harus update terus ya untuk password tersebut. Saya harap adik-adik bisa untuk aware karena memang banyak juga yang em, jahat untuk mengambil email atau mengambil sosial media adik-adik yang sudah adik-adik bangun gitu. Nah, ketika punya, saya pun pernah kena hack. YouTube saya udah 100.000, Instagram saya udah followersnya kalau nggak salah waktu itu 70-an, 70.000. Nah, itu dihack gitu. Saya pun nggak tahu gimana email saya kena hack juga. Jadi dari email itu kan nge-link ke sosial media. Jadi saya harap emailnya bisa pakai beberapa untuk ketika adik-adik nanti bisnis ada email khusus untuk sosmednya dan ada email khusus untuk di-share gitu ya. Jadi nanti bisa dibedakan gitu. Kemudian untuk melindungi account. Nah, tadi misalkan adik-adik ingin share gitu ya, saya harap adik-adik ganti-ganti untuk emailnya pun kita bisa ganti-ganti gitu. Jadi di
Tokped atau Shopee itu atau yang adik-adik jualan di Blibli dan lain-lain, Lazada. Nah, itu harus hati-hati untuk emailnya. Dan untuk TikTok sama Instagram itu juga harus hati-hati. Akunnya pakai to to notification ya, standar. Jadi ntar misal ke nomor HP dulu, terus apa? Kemudian nanti kalau handphone hilang, amit-amit itu adik-adik punya gimana caranya ngelindungin lagi dari link yang satunya gitu. Kemudian membuat salinan. Nah, itu misalkan adik-adik punya Instagram satu untuk bisnisnya. Nah, adik-adik bikin juga Instagram dua. Kenapa alasannya mereka itu? Karena kalau salah satunya hilang, mereka masih bisa berjalan untuk bisnisnya di Instagram yang lain dan membuat Instagram yang baru lagi. Ini dikena hack nih, dikasih tahu gitu. Agar kliennya atau YouTube gitu ya, di YouTube gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa selebgram atau pembisnis yang memang kena hack IG-nya gitu. Kemudian tapi dia YouTube-nya kena hack, IG-nya enggak gitu karena mereka mengamankan email yang berbeda. Misalkan contoh kalau misalkan adik-adik mau saran saya untuk Gmail, nah misalkan adik-adik copy gitu ya, misalkan copy Tata gitu, misalkan saya copy Tata. Kopi Tata eh, underscore YouTube gitu. Nah, ini khusus untuk YouTube. Misalkan Kopi Tata underscore Instagram. Nah, itu khusus untuk Instagram. Jadi memang bisa dibedakan. Jadi ketika satu email kehack, bisa kehack semua adik-adik. Harus hati-hati. Karena tuh notification itu dia ke email, ketika email udah masuk, harusnya kan masuk ke link number. Nah, tapi dia juga ngelink lagi ke email. Ketika email satu aja ke hack, kalau adik-adik di satu email, itu bisa kena hack semua. Gitu. Dan cari-cari lagi informasi gimana caranya untuk ngamanin akun adik-adik agar akun adik-adik itu terautentifikasi. Gitu ya. Jadi bisa ke Instagram bahwa kita autentik loh kita adanya share untuk mungkin kalau di Instagram sekarang dia udah minta KTP gitu ya. Waktu itu saya langganan untuk authentication bahwa kita yang orang yang asli memang menggunakan sosial media tersebut. YouTube pun juga minta adik-adik kalau nggak salah dan minta NPWP juga gitu. Jadi adik-adik harus hati-hati untuk menanggulangi adanya kejahatan internet ini. Oke, mungkin simple ya. Kita tentang cybercrime ini sedikit gitu. Ada yang mau ditanyakan, nanti adik-adik bisa ikut kuis. Kuisnya 5 soal gitu. Ini apa saya salah ya? Sebentar. Nah, ada kuisnya 5 soal. Nanti adik-adik bisa kerjakan karena nanti ini mepet ya kita jam ini. Ini di kampus atau online nanti ininya setelah perkuliahan hari ini. Kalau boleh tahu. Udah dikelarin belum tugasnya? Online, Bu. Oh, oke, online. Jadi aman ya gitu. Jadi adik-adik bisa nanti untuk mengerjakan kuis. Oh ya, di sini siapa nih yang belum ngerjain UTS? Yang baru ngerjain 9 orang aja nih. UTS-nya jangan lupa ya dikumpul. Ada Baik, Ibu. ada kesusahan apa nih? Kalau boleh tahu. Apa-apa, nanti ngobrol aja. Misalkan susah, ada kesusahan, kesulitan, nanti kita bisa omongin gitu. Nah, untuk UTS jangan lupa dikumpul aja dulu. Nanti kita bisa lihat, em, jangan lupa jangan sampai terlewat. Adik-adik bisa lihat lagi, nanti kita ada remedial di pertemuan ke antara 12-13. Jadi nanti siap-siap untuk mengikuti remedial ya. Kalau misalkan ada yang remet atau kuisnya. Gitu. Jadi nanti bisa dikerjakan. Kuisnya itu 5 soal aja. Dan simple. Oke? Jangan kuisnya jangan lupa. Download materinya hari ini. Jangan lupa. Dan untuk UTS-nya juga eh, jangan lupa untuk dikerjakan, dikumpulkan. Mungkin simple karena kita cuma 2 SKS
dan adik-adik mengerjakan em, apa namanya, mengerjakan kuis dulu. Jadi nanti mengerjakan kuis kalau nggak salah 30 menit lah, 5 soal, terlalu cepat lah, misalkan adik-adik bisa baca dulu. Oke? Nggak ada waktunya sebenarnya, tapi sampai jam 23.00 kuisnya bisa dikerjakan. Oke? Ada yang mau Ya, ditanyakan? Ibu. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu. Oke, baik. Bisa dikerjakan ya untuk kuisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa UTS-nya dikumpul hari ini sampai pukul Baik, Ibu. 23.00. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Baik, deh. sore. Selamat sore Ya, juga. selamat sore.